Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahdisyo Channel. Kali ini Cahdisyo Channel ingin memberikan sedikit tips untuk para sobat yang mau membeli sepeda motor bekas, khususnya untuk tipe Verza atau motor dari Honda yang cukup terjangkau harganya namun memiliki kualitas yang cukup bagus. Tetap stay tune di Cahdisyo Channel. Mantap. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Cahdisyo Channel guys, supaya channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan tips seputar perawatan sepeda motor untuk para sobat subscriber. Nah, untuk melakukan pengecekan motor bekas, yang pertama itu sobat jangan terburu-buru untuk menghidupkan mesinnya. Namun hal pertama yang lebih baik atau harusnya dilakukan itu mengecek di bagian bodinya, supaya tidak ada dusta di antara kita gitu ya guys. Yang pertama itu dicek di bagian bodinya, apakah ada baret yang parah atau penyok di bagian tangki. Di bagian sini kalau ini baret wajar ya guys, untuk pemakaian normal. Kebetulan motor ini baru dapat pembelian dari kampung apa adanya ya guys. Yang kedua, sobat bisa cek untuk bagian knalpotnya ini ya. Di knalpotnya ini pastikan jarak antara knalpot dan armnya ini tidak keluar. Untuk knalpotnya keluar, kalau knalpotnya ini lari keluar, motor ini pernah ditabrak dari belakang. Kalau knalpotnya ini lari ke dalam, berarti motor ini pernah jatuh. Begitu ya. Kalau dari sisi belakang bisa dicek dari antara sayap belakang dan roda ini harus sejajar ya guys. Di tengah roda ini menandakan bahwa motor ini masih senter untuk rangkanya. Sekalian mengecek di rangkanya, pastikan di bagian arem-arem sini dan kerangkanya ini tidak karat atau tidak kropos, dan kalau bisa sih catnya yang masih ori ya. Sini masih original bawaan dari motor. Namun untuk shock breakernya ini sudah gantian. Namun ya motor bekas tidak masalah ya, meskipun sudah gantian, yang penting tidak ada kebocoran. Karena kalau bocor dari shocknya ini lumayan juga untuk negosiasi harganya. Harganya mahal, sekitar 500 ribuan yang originalnya. Nah, lanjut di bagian tapak depannya. Yang pertama, kalau melihat di bagian depan, pastikan untuk setang atau setir kemudi dari motor ini lurus ya. Untuk T-nya ini beserta rodanya ini lurus ke depan. Ketika rodanya diluruskan seperti ini harus lurus ya, nggak boleh. Atau jika motor itu belok ke kiri atau ke kanan sedangkan setir di bagian atasnya itu lurus, itu dipastikan motor ini pernah nubruk sehingga terjadi bengkok di bagian T-nya ini ya guys. Pastikan untuk baut-bautnya ini masih original bawaannya. Ini sih terlihat masih bagus. Nah, namun untuk asoknya, sok depannya ini ada PR ya. Ini terjadi rembes di bagian sok depan bagian kanan. Olinya ini keluar ya guys. Ini bisa menjadi bahan negosiasi harga. Ketika melihat atau mengetahui sok depannya ini keluar oli, cek bagian asoknya ada kebaratan atau tidak. Karena kalau harus membeli asoknya ini juga mahal dengan biaya pasangnya. Ini kalau harus mengganti ini harganya juga habis biaya sekitar 300 ribuan dengan jasa pasangnya. Lalu jangan lupa pula cek bagian peleknya. Di sini dipastikan tidak ada bengkok ya, supaya memastikan motor di kondisi baik-baik saja. Karena untuk peleknya ini harganya ya mahal juga. Kalau yang imitasi sih murah, namun untuk ketahanannya kurang bagus.
Lanjut dicek untuk kelistrikan dari motornya. Dihidupkan dari kontaknya, pastikan voltanya bisa berdengung. Tadi sudah terdengar. Lalu di starter. Ketika starternya ini agak susah, ada dua kemungkinan. Yang satu, akinya yang sudah melemah. Dua, bisa terjadi karena setelan anginnya itu kurang pas atau perlu dilakukan reset. Cek di bagian engine-nya, di bagian ini kode milnya ini pastikan tidak menyala ya. Cek juga di bagian kelistrikan seperti lampu, ini masih berfungsi normal. Sen kanan dan kiri ini hidup ya. Ini kanan, ini kiri, pastikan semua hidup. Depan belakang lampu-lampunya ini hidup ya. Dan barulah didengarkan untuk suara mesinnya. Pastikan sobat jeli dalam melakukan pengecekan, jika ingin melakukan pengecekan sendiri daripada mengajak orang bengkel, itu kan selain menambah biaya juga akan menjadikan harga motor tersebut itu terhitung mahal jika harus mengajak orang untuk membayar jasa untuk melakukan pengecekan. Sobat bisa lakukan pengecekan sendiri dengan jeli mendengarkan suara mesinnya. Pastikan stasionernya putarannya ini stabil. Ini agak kurang stabil ya guys, ini mungkin putaran mesinnya dikarenakan setelan anginnya yang kurang besar. Gas pelan-pelan, pastikan untuk suara mesinnya ini tetap halus. Ini motornya tetap halus ya guys untuk suara mesinnya. Dan di bagian knalpot sini, jika motor itu jarang dipakai dalam kondisi hujan, itu pasti catnya masih bagus. Ini motor tahun 2013 namun catnya ini masih bagus ya guys. Meskipun mengelupas tapi masih dalam batas wajar. Ini menandakan motor ini jarang dipakai untuk jarak jauh dan di kondisi hujan. Untuk roda belakangnya, pastikan ketika diputar rodanya ini tidak ngeol ya, atau tidak bergelombang. Namun untuk bannya ini memang sudah halus. Ini juga menjadi salah satu faktor negosiasi harganya, karena harganya ini 300 ribuan juga untuk di rantai. Ya maklum ya guys, untuk motor bekas rantainya ini sudah aus memang, namun masih dalam kondisi wajar asalkan mesinnya bagus. Ada harga pasti ada kualitas. Lalu ditekan untuk koplingnya, pastikan ketika kopling ditekan seperti ini suara mesinnya tetap halus, karena ketika motor dari Honda Versa ini ditekan untuk tuas koplingnya seperti ini terdengar bunyi kasar, berarti ini ada kerusakan di bagian bak koplingnya, dan itu membutuhkan biaya yang lumayan juga untuk melakukan perbaikan. Nah setelah dirasa mesinnya selesai dilakukan pengecekan dan tidak terjadi masalah atau tidak terjadi kendala yang serius, lanjut dilakukan pengecekan lebih teliti lagi di bagian bodinya, supaya ketika nanti motor sudah dibayar dan dibawa pulang ke rumah tidak terjadi penyesalan. Karena yang terjadi itu, apalagi di showroom-showroom yang sudah pandai melakukan trik atau pandai memoles motornya, bodi yang jelek pun bisa terlihat bagus ya. Sini yang pertama, lihatlah di bagian rasa dalamnya ini, pastikan kondisinya masih bening dan bagus ya. Karena ini kalau sampai sudah rusak atau sudah tidak bisa berfungsi normal lagi, katakanlah seperti itu, lampu motor ini akan terlihat redup. Ini masih bagus ya guys untuk mika di bagian dalamnya atau rasanya. Dan di bagian packing-packingnya ini ya harus diperhatikan lebih teliti lagi. Setelah mendengarkan suara mesinnya ini bagus, kalau bisa businya sih dicek. Ini kemarin businya saya cek sudah saya ganti baru ya, terlihat ini businya baru. Pastikan untuk
packing headnya ini masih ori, tidak ada rembes atau kebocoran, dan di bagian packing silindernya ini masih originalnya ya, atau masih bersih, tidak ada kebocoran. Nah di sini nih saya fokuskan untuk warna packing yang orinya, ini masih menggunakan warna packing yang ori ya, berarti motor ini belum pernah dibongkar. Dan dicek juga di bagian bawah kolong mesinnya ini ya guys, pastikan baut tap olinya itu bagus, tidak ada rembes. Sini dilihat semua, pastikan bersih ya guys, ini terlihat bersih rapi, berarti motor ini sangat terawat ya dari pemilik sebelumnya. Menurut saya layak untuk dibeli. Nah demikian sedikit tips dari Cah Di Show channel kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Cah Di Show channel, share video ini supaya ilmunya lebih bermanfaat bagi orang banyak. Cah Di Show channel, mantap.